Halo, perkenalkan nama saya Dani Yuslaf, mahasiswa dari FEB UGJ dengan NPM 1210200501. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran organisasi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu kan dengan kata organisasi? Pasti sudah tahu dong, kan di dekat lingkungan kalian ada organisasi, baik itu di kampus maupun di tempat tinggal kalian. Tetapi di sini saya akan membahas sedikit tentang pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan, kemampuan untuk mengartikulasi pemahaman konseptual dari pengalaman. Secara sederhananya, organisasi pembelajaran adalah organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. Learning organization atau organisasi pembelajaran dapat membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan, khususnya membuat keputusan-keputusan yang tidak terprogram secara lebih kreatif. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Lalu yang kedua, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal-hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup yang selalu benar. Yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepentingan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota untuk menunda asumsi. Dan selanjutnya, pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus yang kedua, yang dapat memunculkan hasilnya stimulus pertama pun dapat memunculkan respon, menurut Poel, Simbaluk, dan Hani 2009. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat proses terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Lalu yang ketiga, social learning theory. Masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara berlangsung tentang terjadinya masalah. Lalu ada karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari organisasi pembelajaran adalah keyakinan bahwa individu adalah proaktif untuk meningkatkan keinginan diri, berusaha maju dan terus belajar dengan menciptakan iklim organisasi yang terbuka dan arus informasi yang jelas. Selanjutnya, ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Membangun komitmen pada pembelajaran ini sebagai komponen fisik tujuan strategis dan investasi dalam pembelajaran. Dan yang kedua ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak.
Ini berfungsi menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Dan yang ketiga yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Ini berfungsi meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Itulah sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.